Ketika kita menjalani kehidupan, kita memegang nilai-nilai tinggi pada suatu hal, entah apapun itu, kepercayaan, idealisme, ideologi, keluarga, atau cinta. Kita menjunjung hal-hal ini dengan sangat tinggi, membuat seakan-akan itu adalah arti dalam kehidupan kita. Namun, ketika salah satu dari itu rusak, semuanya hancur. Kita terjatuh. Ketika salah satu dari keluarga kita meninggal, ketika orang yang kita cintai meninggalkan kita, ketika kepercayaan kita akan sesuatu terhancurkan, kita terjatuh ke dalam jurang, sangat dalam dan sangat gelap. Kita merasakan kedinginan. Kita berpikir, ini tidak mungkin terjadi, ini tidak nyata. Kita marah, kenapa ini terjadi, ini tidak adil. Kita bertanya kepada alam semesta dan segala isinya, apa arti semua ini? Dan kita terjatuh berlutut, meringkuk kedinginan di kegelapan kehidupan. Kita merasa kosong, kita merasa hampa. Inilah yang dimaksud dengan nihilisme, keadaan di mana tidak ada lagi nilai yang berarti. Nietzsche menyebutnya dengan perkataannya yang paling terkenal, Tuhan telah mati. Seakan-akan bulan ilmu pengetahuan telah menutupi terangnya dan hangatnya matahari kepercayaan dan meninggalkan kita dalam jurang mengerikan ini, terus-menerus bertanya kepada kenihilan alam semesta dan tidak ada satupun atau apapun yang menjawab. Pertentangan inilah yang disebut Albrecht Camus sebagai the absurd, dan Albrecht Camus menegaskan bahwa ini adalah pertanyaan utama dari filsafat. Yang lainnya mengenai apapun itu tidaklah penting. Dia mengatakan bahwa masalah eksistensial ini adalah yang paling penting dari segalanya, dikarenakan konfrontasi langsung dengan kegelapan, kedinginan, dan ketidakacuhan alam semesta sangatlah mengerikan. Nietzsche menjelaskan ini sebagai sebuah neraka di mana orang-orang di dalamnya tidak percaya apapun dan tidak ingin mempercayai apapun. Beberapa dari mereka memilih untuk menghapuskan eksistensi, dan beberapa dari mereka tetap menjalani kehidupannya tapi mengurung diri mereka sendiri dengan materialisme, konsumerisme, dan hidup di dunia lain. Dan banyak media menggambarkan nihilisme dengan orang-orang gelap ateis yang tidak punya tujuan hidup. Hidup hanya di atas sofa mereka, memakan pizza, dan menonton TV. Dan versi aktif dan ekstrim mereka yang karena percaya bahwa tidak ada nilai, membuat mereka bertindak sesuka hati. Seperti Joker dari series Batman, Tyler Durden dari Fight Club, Patrick Bateman dari American Psycho, BoJack Horseman dari nama series yang sama, dan Rick Sanchez dari Rick and Morty. Mereka semua muncul dari latar belakang yang mengerikan atau sangat membosankan yang membuat mereka menghancurkan segala nilai yang pernah mereka pegang dan mencapai keadaan yang sekarang. Dan di sini kita penasaran, apa itu nihilisme? Bagaimana munculnya? Dan kalau bisa, bagaimana caranya kita, manusia, menghadapi nihilisme ini? Berhadapan langsung dengan kenihilan dan ketidakpedulian oleh alam semesta. Nihilisme atau nihilisme berasal dari kata nihil yang berarti tidak ada. Singkatnya, ini adalah pandangan dalam filsafat yang sederhananya menolak yang dianggap secara umum sebagai kehidupan manusia, mau itu ide-ide, moralitas, sampai arti itu sendiri. Banyak peranakan dari ide ini, mulai dari nilai-nilai manusia tidak berdasar, hidup tidak berarti, pengetahuan itu tidak mungkin, sampai apapun yang kita persepsikan itu tidak ada, atau tidak berarti, atau tidak ada gunanya. Meskipun kata nihilisme secara eksklusif pertama kali diperkenalkan oleh Friedrich Jacobi, filsuf Jerman, dalam menjelaskan bagaimana logika dan rasionalisme dapat mengarahkan pada keputusasaan eksistensial atau penghindaran terhadap nilai-nilai itu sendiri. Namun, konsep mengenai ketiadaan nilai sudah ada jauh sebelum semua ini. Buddhism terkenal dengan salah satu doktrinnya yaitu non-self atau anatta yang merefleksikan bahwa tidak ada diri yang sejati atau permanen dalam kehidupan yang bisa dilihat sebagai bentuk awal dari ketiadaan nilai. Dalam Theravada dan Mahayana Tripitaka, nihilisme dikatakan sebagai Natthikavada yang menjelaskan bahwa ini dipegang oleh beberapa petapa ketika Buddha masih hidup. Buddha menjelaskan mereka sebagai orang-orang yang tidak mengerti nilai dari mental, verbal, dan perilaku tubuh yang baik, dan mereka bisa saja melakukan tindakan yang berbahaya dikarenakannya.
Dalam Yunani kuno, filsuf-filsuf seperti Pyrrho dan Sextus Empiricus mulai bertanya mengenai posibilitas dari ilmu pengetahuan dan mengatakan bahwa mungkin saja kebenaran sejati tidak akan pernah didapatkan, yang mengarah terhadap nihilisme intelektual. Dan semuanya mulai berkembang pesat di zaman pencerahan, di mana akal, individualisme, dan progres manusia sangat cepat sampai-sampai tindakan mereka dalam menghancurkan struktur monarki dan religius malah menghancurkan nilai-nilai yang juga dibawakannya, membuat manusia tinggal tanpa arti, nilai, dan Tuhan. Inilah yang dicoba dikritik oleh Jacobi dengan mengungkapkan kata itu pertama kali. Dia mengkritik Spinoza yang menyatakan Deus sive natura, Tuhan atau alam. Ia menyatukan entitas Tuhan dengan keseluruhan alam. Dikarenakan itu berarti menolak adanya eksistensi dari yang personal dan transenden. Dia juga mengkritik bagaimana idealisme Kant yang mengatakan bahwa yang kita tahu melalui pengalaman atau fenomena dan realitas sebenarnya yang tidak kita ketahui atau noumena justru memberikan jurang mengerikan yang tidak bisa kita jembatani dan tanpa akses ke Tuhan atau ide, nilai, prinsip ataupun moral yang absolut. Dan dia juga mengkritik Fichte dengan idealismenya yang mengatakan bahwa segala sesuatu yang kita tahu mengenai realitas berdasar pada subjek aku, yang berarti segala sesuatu di luar aku ini hanya akan dihasilkan dan diposisikan oleh aku, yang berarti semua hal di luar itu tidak pasti dan bisa saja tidak ada. Semua pemikiran-pemikiran yang sangat rasional, sangat subjektif, dan sangat individualistik ini menurut Jacobi akan mengarahkan manusia ke dalam nihilisme, di mana manusia jatuh terhadap keraguan dan ketidakpastian dalam menentukan apa yang benar dan apa yang salah. Soren Kierkegaard yang hidup di zaman modernisasi, di mana rasionalitas mengambil alih segala hal, spiritualitas dan iman mulai kosong, orang-orang kehilangan iman sejati dan hanya melakukan ritual agama sebagai formalitas. Dan juga dalam proses pencerahan ini, masyarakat modern mencoba sebisa mungkin menciptakan sistem yang mereduksi manusia menjadi bagian dari massa tanpa individualitas. Inilah bentuk awal dari nihilisme yang dilihat. Dia mengatakannya dengan istilah leveling. Dia menjelaskan, leveling pada tingkat tertinggi adalah seperti keheningan kematian, di mana seseorang dapat mendengar detak jantungnya sendiri, sebuah keheningan seperti kematian yang tidak dapat ditembus oleh apapun, di mana segala sesuatu tenggelam tanpa daya. Seseorang bisa memimpin pemberontakan, tetapi tidak ada seorang pun yang bisa memimpin proses leveling ini. Karena itu akan menjadikannya seorang pemimpin, dan dia akan menghindari untuk leveling. Setiap individu dapat dalam lingkaran kecilnya berpartisipasi dalam leveling ini, tetapi itu adalah proses yang abstrak, dan leveling adalah abstraksi yang menaklukkan individualitas. Dia esensinya menjelaskan bahwa leveling ini, atau yang kita kenal dengan nihilisme, itu sama dengan proses yang menghapus individualitas dan mengurangi manusia menjadi bagian dari massa tanpa keunikan. Mereka disamaratakan, tidak bisa memimpin dan dipimpin, tidak bisa bebas dan tidak memiliki kepribadian. Ketiadaan individualitas dan keunikan, ketika semuanya sama rata, semuanya tidak akan berarti, yang menciptakan nihilisme. Friedrich Nietzsche adalah yang paling sering diasosiasikan dengan nihilisme, dan memang dia adalah yang paling banyak membahas mengenai nihilisme jika dibandingkan dengan para filsuf lainnya. Namun, pandangan bahwa dia adalah seseorang yang menjunjung tinggi atau bahkan mengapresiasi nihilisme sangatlah salah besar. Banyaknya misinterpretasi dari Nietzsche inilah yang menyebabkan banyaknya kehancuran. Sama seperti filsuf Jerman lainnya, Karl Marx, beberapa interpretasi terkenal dan lebih akurat menjelaskan bahwa nihilisme Nietzsche adalah ketika kita menyadari bahwa dunia tidak memiliki nilai atau arti yang objektif yang kita mau, atau setidaknya selama ini kita percaya dimilikinya, dan ini membawa kita terhadap krisis. Biasanya krisis eksistensial. Dia menjelaskan bahwa dunia, terutama eksistensi manusia, itu tidak memiliki arti, tujuan, kebenaran, ataupun nilai yang esensial. Ini dikarenakan kita selama ini terus melihat pengetahuan itu sebagai pandangan seseorang mengenai sesuatu. Selalu ada perspektif di sana dan bukan benar-benar fakta. Ini memberikan kenyataan mengerikan bahwa dunia sepertinya hanyalah interpretasi yang kita berikan sendiri, bukan sesuatu yang memang benar-benar ada, terutama dengan nilai-nilai yang dimilikinya.
Dan salah satu yang paling sering dia bahas adalah mengenai moralitas, salah satu cara manusia untuk membuat dunia masuk akal. Dia mengatakan bahwa ada dua jenis moralitas, yaitu moralitas tuan dan moralitas budak, di mana yang pertama menciptakan nilai moralitasnya sendiri, dan yang kedua hanya mengikuti khalayak ramai. Dia yang sangat terpapar agama Kristen membuatnya hanya membahas itu dengan dalam. Dia menjelaskan bahwa Kristen bisa saja menjadi solusi untuk nihilisme karena memberikan sebuah pacuan objektivitas di luar manusia. Namun, menurutnya, nilai Kristen yang mendorong kejujuran dan kebenaran justru mengungkapkan bahwa sistem kepercayaannya adalah konstruksi ataupun interpretasi. Inilah yang justru membuatnya hancur sendiri. Dia menjelaskan, bukan karena kita hidup terlalu jauh darinya, melainkan karena kita hidup terlalu dekat. Dan dikarenakan dia sebagai interpretasi menempatkan dirinya sebagai satu-satunya interpretasi, sama dengan kepercayaan ataupun doktrin lainnya, ini dikatakan oleh Nietzsche membawa pembubaran atau penghancuran melampaui dari sekedar skeptisisme. Kita tidak hanya dibuat heran dan terus bertanya-tanya, tapi justru menuju ketidakpercayaan terhadap sebuah makna, menjatuhkan manusia ke dalam jurang nihilisme. Perkataannya yang mengatakan bahwa manusia telah membunuh Tuhan adalah bentuk metafora tingginya kecepatan sains dan ilmu pengetahuan terus-menerus membuktikan hal sebaliknya yang ada dalam kepercayaan dan doktrin yang selama ini dipercayai sebagai realitas objektif. Mulai dari manusia hanyalah keturunan kera atau sejenisnya, bumi hanyalah batu melayang-layang memutari matahari, dan bahkan sejarah tidaklah progresif tapi berulang-ulang. Dan moralitas tidaklah ditentukan lagi secara objektif oleh kepercayaan. Namun, yang menjadi masalah adalah banyak sekali orang-orang yang menggunakan pemikirannya ini dan membuat interpretasi mereka sendiri yang kebanyakan salah terhadap kehancuran dan kengerian. Dan semua ini meledak di Rusia sebagai semacam gerakan revolusi besar yang terjadi di kekaisaran tersebut pada abad 19 dan 20, di mana nama nihilisme dipakai sebagai alat untuk menyerang terhadap moralitas, agama, dan masyarakat tradisional. Walaupun gerakan ini sebenarnya tidak memiliki nama, ini muncul dari para generasi muda radikal yang tidak puas dengan para reformis sosial lama, dan juga dikarenakan kesenjangan yang semakin besar antara aristokrat intelektual tua dan juga kaum intelektual radikal yang baru. Peter Kropotkin, salah satu anarkis dari mereka, menjelaskan bahwa nihilisme adalah simbol perjuangan melawan segala bentuk tirani, kemunafikan, dan kepalsuan, dan perjuangan untuk kebebasan individu. Mereka sepertinya melihat moralitas, filsafat, estetika, dan tentu saja institusi sosial dan agama sebagai hal yang tidak berguna dan tidak ada artinya. Namun mereka belum melihatnya dalam bentuk etika, pengetahuan, dan juga kehidupan dari manusia itu sendiri. Dan juga mereka terlihat menggabung-gabungkan ide ini, nihilisme ini, dengan ateisme, determinisme, materialisme, positivisme, dan bahkan egoisme. Mereka sejatinya menyatakan perang terhadap struktur keluarga, ortodoks Rusia, dan juga otokrasi dari SARS. Namun, walaupun di sini kita melihatnya sebagai aktivisme revolusioner, kebanyakan nihilis sebenarnya tidak percaya dengan politik, dan mereka mengesampingkan keseluruhan politik dengan mengatakan bahwa itu adalah tahap manusia yang sudah ketinggalan zaman. Mereka berpendapat bahwa hingga program destruktif ini berhasil, program konstruktif apapun tidak akan bisa dirumuskan dengan tepat. Dengan api revolusioner membakar seluruh Rusia pada tahun 1862, banyak pembunuhan dan upaya pembunuhan terjadi yang berakhir pada SARS Alexander II pada tahun 1881. Nihilisme menjadi semacam doktrin terorisme politik dan juga kekerasan. Alasan utama semua ini terjadi memang dikarenakan penindasan sosial dan politik yang mereka rasakan, dan nihilisme sebenarnya hanya dijadikan semacam alat untuk mencoba membalas penindasan tersebut. Namun, fakta bahwa nihilisme dipakai sebagai alat itu dikarenakan gagasan-gagasan filsuf besar dari Eropa Barat seperti Nietzsche yang mulai bermasukan, dan juga nantinya Karl Marx yang membuka jenis gerakan baru yang cenderung konstruktif untuk membangun kembali dari kehancuran yang sudah terjadi. Dan ini tidak berhenti di sini. Di Jerman, tempat di mana Nietzsche sering diasosiasikan, tulisan-tulisannya digunakan oleh saudara perempuannya sendiri untuk mendukung pandangan
pandangan politiknya yang pro-Nazi dan pro-nasionalis, dia mengambil alih karya-karya Nietzsche dan mengeditnya sedemikian rupa untuk membangun Nietzsche sebagai pemikir yang mendukung paham mereka. Dan ini menuju ke neraka mengerikan yang kita lihat nantinya, di mana nasionalisme, rasisme, dan antisemitisme yang merupakan inti dari ideologi Nazi menyebabkan kehancuran dunia. Dan ini tidak berhenti di sini. Dalam budaya ilmu pengetahuan barat, manusia mencapai postmodernisme, di mana nihilisme seakan-akan dijadikan dasar untuk segala inti dari segalanya, yang menyatakan bahwa manusia tidak akan bisa mencapai nilai sejati ataupun absolut. Semuanya dimulai dari Heidegger yang menginterpretasi tulisan Nietzsche. Dia menjelaskan Nietzsche dengan sistem filsafatnya sendiri, being, time, dan design, dengan mengatakan bahwa nihilisme Nietzsche adalah upaya untuk menurunkan atau menghapuskan nilai-nilai tertinggi dalam peradaban barat, mau itu agama atau moralitas, yang selama ini dianggap sebagai pegangan mutlak. Inilah yang dia artikan sebagai will to power atau kehendak untuk berkuasa milik Nietzsche. Dia memandang pemikiran Nietzsche bukan sebagai upaya untuk melawan nihilisme, tapi sebagai penyempurnaan nihilisme itu sendiri dengan menggabungkannya dengan kehendak untuk berkuasa atau will to power. Dan ini mempengaruhi pemikir-pemikir postmodernisme nantinya. Postmodernisme sendiri adalah budaya barat yang mendasarkan pengetahuan mereka pada penolakan terhadap kebenaran absolut, yang mengatakan bahwa ada semacam kebenaran atau makna yang sejati, dan mereka juga meragukan kepercayaan bahwa progresi pengetahuan dan sejarah itu maju dan berkembang, dan bahkan mereka meragukan apakah martabat dan nilai manusia sebagai pusat pemikiran yang menekankan rasionalitas dan kemajuan itu benar sebagai fondasi pemikiran barat. Mereka sejatinya menjadikan nihilisme interpretasi Heidegger sebagai fondasi pemikiran mereka, di mana tidak ada nilai yang berarti. Ini dapat dilihat dari Derrida dalam dekonstruksinya, yang membebaskan teks individu atau organisasi dari kebenaran yang membatasi, yang mengatakan bahwa manusia mungkin tidak bisa mencapai kebenaran. Dan dilihat dari Lyotard yang mengatakan bahwa cerita tentang dunia tidak dapat dilihat melalui meta narasi, di mana beberapa cerita mungkin digabungkan yang benar dan tidak diketahui untuk melegitimasi berbagai nilai, mau itu ilmu pengetahuan, moralitas, dan kemajuan. Dan Baudrillard menjelaskan bahwa di postmodernism atau era pasca modern, manusia menjadi terpesona terhadap kehampaan, ketidakpedulian, dan hilangnya makna dalam kehidupan. Manusia seakan-akan memiliki hasrat nihilistik. Namun, semua interpretasi dan kengerian yang terjadi dari pemikiran ini adalah kesalahan besar. Nietzsche seakan-akan seperti orang yang omongannya terus-menerus disalahpahami, mau itu dari para pemikir hebat postmodernisme, orang-orang anarkis yang ingin menghancurkan sistem yang ada di Rusia, manusia berkumis Jerman yang ingin quote-unquote menyelamatkan dunia dan berakhir menghancurkannya, sampai bahkan ke saat ini di mana anak 17 tahun ateis yang baru saja scrolling TikTok dan melihat perkataan Tuhan telah mati dan menjadikan itu semacam arti baru baginya untuk membuat hidupnya menjadi lebih masuk akal. Nietzsche memang memandang nihilisme sebagai tahap yang penting, tapi dia juga mengatakan bahwa itu adalah pedang yang memiliki dua mata, memberikan bahaya yang sangat mengerikan baik itu bagi peradaban ataupun diri sendiri. Namun itu justru dapat dilihat kembali sebagai kesempatan yang sangat besar. Nietzsche tidak pernah mengatakan untuk berhenti dalam nihilisme ini, karena dia justru mengkritik mereka yang berhenti dengan mengatakan mereka sebagai manusia terakhir dalam Das Volk Zarathustra, dan mengatakan bahwa mereka tidak lebih dari benda mati atau hewan yang terkurung dalam sangkarnya. Dia menolak untuk jatuh ke dalam keputusasaan. Dia justru mendorong orang-orang untuk berpegang pada nilai-nilai, bukan menghancurkannya dan berhenti di sana. Dia tidak terlalu memikirkan mengenai apa yang bisa dilakukan oleh masyarakat, karena dia justru sering mengkritisi yang mereka lakukan, tapi lebih ke apa yang bisa dilakukan oleh individu terhadap dirinya sendiri. Nihilisme adalah jurang mengerikan yang menjatuhkan manusia, dan manusia harus bangkit dari situ. Itulah singkatnya yang ingin diajak oleh Nietzsche, bukan meromantisasi jurang itu dan menjadikannya alat untuk mendorong keinginan egois kita sendiri terhadap orang lain, yang nantinya membawa kehancuran yang sangat mengerikan. Dan ini membawa kita ke bagian selanjutnya, di mana kita sebagai manusia bertatapan langsung terhadap alam semesta yang tidak memiliki nilai.
mencoba untuk bertanya dan tetap bertanya, apa nilai dari kehidupan kita sebagai individu? Di Rusia, istilah nihilisme terkenal dikarenakan novel Fathers and Sons karya Ivan Turgenev. Ini adalah salah satu penggalan dari percakapan dalam cerita ini yang menjelaskan bagaimana dua generasi Rusia semakin membentuk jarak dalam pandangan mengenai dunia, di mana Yevgeny Bazarov salah satu kedua anak yang sama-sama nihilis dan menolak tatanan lama, dan The Fathers dalam cerita ini yang menganut liberalisme juga sebenarnya menginginkan perubahan. Dan mereka, Fathers and Sons, menentang Slavophilus yang menjunjung tinggi jalan spiritual dan tradisional milik Rusia. Namun, kontras dan mungkin juga perlawanan dari ini sama dengan jiwa Nietzsche. Dostoyevsky menentang dan menyerang nihilisme itu sendiri. Dalam dunia Rusia yang sudah terkorupsi oleh nihilisme, Fyodor Dostoyevsky melalui karakter-karakternya menggambarkan seberapa buruk dan destruktif seseorang yang menganut nihilisme. Dari Ivan dalam Brothers Karamazov, dia menjelaskan, jika Tuhan tidak ada, maka segalanya diperbolehkan. Yang pada akhirnya mengarah pada salah satu dari saudara Karamazov membunuh ayahnya sendiri. Kekacauan moral terjadi. Dostoyevsky juga mengulangnya dalam Demons dengan memperbesar skalanya, di mana ketika nihilisme dijadikan ideologi revolusioner yang penuh kekerasan, radikalisme, dan anarkisme, seperti yang terjadi di Rusia saat itu. Dan Dostoyevsky memberikan penawaran atas nihilisme dengan kembali menuju jalan spiritual, di mana dia menjelaskan bahwa penderitaan sebagai salah satu aspek paling sering ditemukan dalam kehidupan tidak akan bisa dimengerti dengan keadaan nihilisme yang tidak menganut makna apapun. Dan dia menjelaskan untuk bisa melawan nihilisme, kita harus kembali percaya dan melakukan hal yang baik. Ini dijelaskan dengan indah dengan karakternya Alyosha dari The Brothers Karamazov yang memiliki keyakinan mendalam terhadap Tuhan dan kasih sayang terhadap manusia. Dia menerima misteri dari keberadaan Tuhan dan keadilannya dengan kerendahan hati, dan baginya semua itu bukan mengenai pembuktian intelektual dan rasionalitas, melainkan keyakinan batin, cinta dan kasih sayang. Dia menulis, "Saudaraku, jangan takut mencintai manusia. Jangan takut bahwa cinta akan membuatmu lemah atau menghancurkanmu. Jangan takut untuk menyerahkan dirimu sepenuhnya kepada cinta, karena melalui cinta kita menemukan Tuhan." Solusi ini juga agak mirip dengan yang dimiliki oleh Kierkegaard, di mana dia menjelaskan bahwa manusia perlu untuk melakukan leap of faith atau lompatan iman, percaya bahwa pengetahuan rasional ataupun empiris tidak akan pernah memberikan jawaban mengenai Tuhan ataupun makna hidup, dan melompat dengan tetap percaya bahwa itu adalah jawabannya akan memberikan kepastian dan makna kembali. Ini bukan berarti bertindak secara irasional, melainkan sebuah pengakuan bahwa akal manusia memiliki batas dan iman adalah satu-satunya jalan untuk menemukan jalan yang lebih tinggi. Dia menjelaskan bahwa ada 3 tahapan kehidupan dari manusia. Yang pertama itu tahap estetis, di mana seseorang hidup hanya untuk kenikmatan dan pengalaman indrawi, mencari kebahagiaan dalam kesenangan duniawi. Kedua adalah tahap etis, di mana seseorang mulai mencari makna melalui tanggung jawab moral dan pengabdian kepada kewajiban etis. Dan yang terakhir, tahap religius, di mana seseorang mengakui keterbatasan moralitas manusia dan menemukan makna dalam hubungan pribadinya dengan Tuhan. Dalam bukunya Fear and Trembling, dia menjelaskan mengenai bagaimana dia sangat mengagumi Abraham dan Ishak. Dia menjelaskan bahwa yang Abraham lakukan untuk putranya adalah yang dia maksud dengan leap of faith atau lompatan kepercayaan, di mana dalam moralitas manusia, membunuh anak sendiri jelaslah hal yang keji. Namun, dikarenakan hubungan personalnya dengan Tuhan yang memiliki konsep etika yang tidak dimengerti manusia, tindakannya meskipun tidak rasional dan etis di mata manusia, berada pada maksud Tuhan yang lebih tinggi. Dia menuliskan, iman adalah hasrat tertinggi dalam diri manusia. Mungkin tidak semua generasi mencapai sejauh itu, tetapi tidak ada yang melampauinya. Kierkegaard sejatinya mengatakan, untuk menghilangkan keputusasaan dan kehampaan yang datang dari nihilisme, kita perlu untuk kembali kepada Tuhan dan menerima segala misteri dan paradoksnya. Dengan iman, melompat ke makna yang lebih tinggi, yang dia katakan melampaui nalar manusia. Friedrich Nietzsche sendiri, seperti yang dijelaskan sebelumnya, justru memandang ini sebagai hal buatan para moralitas tuan untuk tetap memiliki kuasa dan menindas mereka dengan moralitas budak.
dia justru mengatakan bahwa hancurnya nilai tradisional dan kepercayaan itu sebagai sesuatu yang mutlak dan mungkin tidak bisa lagi kembali ke sana. Tidak seperti interpretasi orang-orang Rusia yang beralih ke penghancuran atau interpretasi para pemikir hebat postmodernisme, dia memandang ini sebagai kehancuran dan kesempatan besar sekaligus. Ada solusi lain yang dia katakan dia dapatkan dari filsafat pesimis milik doktrin Schopenhauer, di mana dia menyebutnya sebagai Buddhisme Barat, di mana orang-orang melepaskan dirinya sendiri dari will atau keinginan untuk menghilangkan penderitaan. Inilah yang dia sebut sebagai will to nothingness atau kehendak untuk ketiadaan, di mana kehidupan berlari dari dirinya sendiri karena tidak ada nilai apapun yang ditemukan di dunia. Dia menjadi nihilis sejati. Dia menulis, seorang nihilis adalah seseorang yang menilai dunia sebagaimana adanya, bahwa dunia tidak seharusnya seperti itu, dan menilai dunia sebagaimana seharusnya tetapi tidak ada. Menurut pandangan ini, keberadaan kita, tindakan, penderitaan, kehendak, perasaan tidak memiliki makna. Perasaan sia-sia adalah perasaan para nihilis. Pada saat yang sama, sebagai sebuah perasaan, ini adalah suatu inkonsistensi dari pihak para nihilis. Dia menjelaskan bahwa terjadi inkonsistensi dalam pandangan ini, di mana mereka justru terlihat seperti menginginkan kenihilan itu sendiri, membuat kehendak untuk ketiadaan sebagai suatu bentuk kehendak lagi, yang membuat mereka tidak benar-benar terlepas dari kehendak tersebut. Dan juga bisa diartikan, penilaian terhadap ketiadaan nilai itu kontradiktif, yang membuat mereka yang menilai ketiadaan nilai sebagai paradoksikal, dan sama saja dengan kembali ke kepercayaan yang memberikan nilai untuk dipegang. Dia memberikan solusi baru yang menurutnya lebih baik, di mana orang-orang tidak berhenti pada kehancuran nilai-nilai dan jatuh ke ketiadaan, tapi mereka menciptakan hal yang baru dari sana, dan penciptaan inilah yang disebut sebagai kuasa. Dalam karyanya Das Volk Zarathustra dan The Will to Power, dengan Ubermensch atau manusia unggul yang memiliki will to power atau kehendak untuk berkuasa, dia mengatakan bahwa ini adalah solusi untuk nihilisme. Ini bukan seperti yang diinterpretasikan oleh Hitler dan partainya dengan menegaskan ini pada orang lain, tapi ini keseluruhannya terhadap diri sendiri. Ubermensch adalah manusia yang telah menerima bahwa nilai-nilai lama telah mati dan tidak berdiam diri di ketiadaan tersebut. Dia secara sadar menciptakan moralitas dan makna hidupnya sendiri dengan kepribadian tanpa campur tangan eksternal, dan ini akan menjadi semacam kebebasan penuh dan menjalani kehidupan yang otentik. Nietzsche menulis, apa yang baik? Segala sesuatu yang meningkatkan perasaan kekuatan, kehendak untuk berkuasa, kekuatan itu sendiri dalam diri manusia. Apa yang buruk? Segala sesuatu yang berasal dari kelemahan. Dia juga menulis, aku mengajarimu sang Ubermensch, manusia adalah sesuatu yang harus dilampaui. Kehendak untuk berkuasa yang dia jelaskan bukan terhadap orang lain, karena tindakan tersebut justru kontradiktif karena mengulangi yang dia kritisi sendiri. Tapi justru kehendak untuk berkuasa itu terhadap diri sendiri, mengatasi manusia dan menciptakan nilai sendiri dengan kuat, hidup dengan kekuatan dan tujuan. Dia menambahkan dalam konsepnya eternal recurrence dan amor fati, dengan singkatnya bahwa manusia yang sudah mencapai Ubermensch dan memiliki will to power, kalau saja mengetahui kehidupannya akan terus berulang-ulang, dia akan dengan sadar mencintai tiap detik dari keseluruhan kehidupan tersebut, bukan lari darinya. Konsep membuat nilai untuk diri sendiri ini dikembangkan juga oleh Sartre. Meskipun mengambil perspektif yang cukup berbeda dari Nietzsche, dia mengatakan bahwa karena tidak adanya nilai eksternal yang bisa dipegang oleh manusia, mereka jatuh terhadap kebebasan radikal dan juga tanggung jawab, di mana manusia harus melakukan tindakan dengan bertanggung jawab, karena tiap tindakan memiliki makna di baliknya yang bisa saja dinilai lebih tinggi oleh individu tersebut. Dia menuliskan, hidup tidak memiliki makna secara a priori, terserah pada dirimu untuk memberinya makna, dan nilai hanyalah makna yang kamu pilih. Dia menjelaskan dalam karyanya Being and Nothingness dan esainya Existentialism is a Humanism bahwa manusia harus menerima kebebasan ini dan menjalani kehidupan dengan kesadaran penuh akan tanggung jawab untuk menentukan siapa kita dan apa makna dari tindakan-tindakan yang kita ambil. Inilah yang dia sebut sebagai bonne foi atau itikat baik, dan menghindari diri jatuh ke dalam bad faith
atau berpura-pura bahwa kita tidak memiliki kebebasan atau tanggung jawab apapun dalam kehidupan. Contoh sederhananya adalah ketika seseorang pernah bertanya kepadanya, apakah dia harus pergi berperang membantu negaranya atau merawat ibunya yang sedang sakit, dan dia harus memilih. Kalau saja dia memilih untuk berperang, meskipun kontribusi yang dia berikan mungkin kecil, dampak yang dia hasilkan akan sangat besar dari situ, karena mungkin akan berdampak pada jutaan orang. Dan kalau saja dia memilih untuk merawat ibunya yang sedang sakit, meskipun dampaknya sangat kecil, yaitu hanya terhadap ibunya sendiri, kontribusinya sangatlah besar, karena dia bisa memberikan semua yang dia bisa terhadap ibunya. Namun, jawaban dari Sartre justru mengatakan bahwa tidak ada jawaban yang benar, semuanya tergantung terhadap dirinya sendiri. Mungkin saja kalau dia memilih untuk ikut perang berarti nilai nasionalismenya tinggi, dan kalau dia memilih untuk membantu ibunya, nilai kekeluargaannya lebih tinggi. Setiap pilihan yang dilakukan mengungkapkan nilai-nilai apa saja yang kita pegang atau kita junjung tinggi sebagai pribadi. Menurut Sartre, satu-satunya tindakan yang salah di sini adalah ketika dia mengandalkan framework eksternal untuk mengatasi masalahnya sendiri dan tidak mengambil tanggung jawab itu sendiri. Tidak mengandalkan jawaban dari pemerintah karena pasti akan menyuruh untuk berperang. Tidak mengandalkan nilai tradisional karena pasti menyuruh untuk membantu ibunya, tapi mengandalkan nilainya sendiri. Dan penerimaan kebebasan radikal dan tanggung jawab inilah menurut Sartre bisa membuat seseorang terlepas dari nihilisme. Namun, datang satu orang, Albert Camus, yang lebih radikal dari semuanya. Dia menjelaskan bahwa kembali ke kepercayaan ataupun membentuk nilai-nilai baru hanyalah bentuk bunuh diri filosofis, di mana manusia membunuh rasionalitasnya sendiri sebagai satu-satunya yang dimiliki oleh manusia yang tidak akan bertahan lama. Ketika kita membentuk suatu nilai, ketika suatu kejadian terjadi dan menggores nilai tersebut, kita tidak akan bisa menjadikannya kembali sebagai fondasi dan membutuhkan diri untuk terus mencari nilai lagi dan lagi, terus-menerus. Dia menuliskan, manusia berhadapan langsung dengan yang irasional. Di dalam dirinya, ia merasakan keinginannya akan kebahagiaan dan akan rasionalitas. Absurditas lahir dari konfrontasi antara kebutuhan manusia dan kesunyian dunia yang tidak masuk akal. Dia menjelaskan bahwa proses ini atau proses pencarian makna oleh manusia terhadap dunia yang sepertinya acuh tak acuh terhadap makna ini adalah absurditas. Dia mengatakan bahwa tidak ada makna inheren dalam dunia, namun pekerjaan manusia adalah untuk terus-menerus mencari makna. Dan pertentangan inilah absurditas yang dia maksud. Dia menjelaskan daripada menyerah terhadap nihilisme dan keputusasaan dan juga melakukan lompatan iman atau membentuk nilai-nilai baru terus-menerus, manusia haruslah melakukan pemberontakan terhadapnya. Meskipun hasil akhirnya mungkin tidak akan bisa diubah. Dia menceritakannya dengan The Myth of Sisyphus yang dikembangkan dari mitologi Sisyphus dari Yunani. Sisyphus yang memberontak terhadap para dewa karena terus-menerus menemukan cara untuk melangkahi kematian, membuat mereka murka dan menghukumnya untuk mendorong batu ke atas bukit hanya untuk membuatnya menggulingkannya kembali ke tanah. Dan dia harus melakukan itu bukan seumur hidupnya, tapi selama-lamanya. Hukumannya ini adalah bentuk paling absurd, paling ekstrim yang kita lihat. Namun, Sisyphus terus-menerus memberontak terhadap para dewa. Para dewa mungkin berekspektasi bahwa Sisyphus hanya akan duduk diam atau bahkan membunuh dirinya sendiri. Namun tidak, dia tetap memiliki jalan untuk memberontak, yaitu dengan terus mendorong batu itu ke atas bukit, mendorongnya kembali ke bawah bukit, dan melakukannya terus-menerus untuk selama-lamanya. Dan Camus menutup novelnya dengan perkataan, "Aku meninggalkan Sisyphus di kaki gunung. Beban itu selalu ditemukan kembali. Namun Sisyphus mengajarkan kesetiaan yang lebih tinggi, yang menolak para dewa dan mengangkat bebatuan. Ia juga menyimpulkan bahwa semua ini baik. Alam semesta yang sekarang tanpa Tuhan ini tampaknya baginya tidak tandus atau sia-sia. Setiap atom dari batu itu, setiap serpihan mineral dari gunung yang dipenuhi malam itu, membentuk sebuah dunia. Perjuangan itu sendiri menuju ketinggian sudah cukup untuk memenuhi hati manusia. Kita harus membayangkan Sisyphus bahagia." Bagi sebagian orang, kembali pada nilai-nilai tradisional, menyadari secara sadar paradoks dan misteri dalam keyakinan, tetapi tetap memilih untuk percaya dan menjalankan kasih sayang seperti yang dipaparkan oleh Dostoyevsky adalah jalan yang mereka pilih. Bagi yang lain, lompatan iman dan kembali kepada kepercayaan seperti yang dikemukakan oleh Soren Kierkegaard menjadi jalan terbaik untuk mereka. Ada juga yang merasa bahwa kehendak untuk meniadakan keinginan duniawi seperti yang diajarkan oleh Schopenhauer atau Buddhisme
adalah jalan menuju kebahagiaan. Mungkin bagi sebagian lainnya menjadi hebat dan menciptakan nilai-nilai sendiri dengan menaklukkan diri, sebagaimana yang dijelaskan oleh Nietzsche, adalah jalan terbaik. Bagi sebagian orang, menerima kebebasan radikal dan bertanggung jawab penuh atas penciptaan nilai dari tindakan-tindakannya, seperti yang diajarkan oleh Sartre, menjadi pilihan yang paling tepat. Dan bagi sebagian lainnya, pemberontakan terhadap semua itu, seperti yang dikatakan oleh kamu, mungkin adalah jalan yang mereka tempuh. Atau mungkin bagi sebagian orang ada jalan lain yang lebih sesuai. Mungkin saja perjalanan ini tidak memiliki akhir, namun perjalanan itu sendiri bisa menjadi makna bagi hidup mereka. Mungkin kita tidak akan pernah memahami arti dari kehidupan dan alam semesta. Mungkin saja alam semesta akan selalu diam dan acuh tak acuh terhadap keinginan kita yang begitu besar untuk memahaminya. Mungkin kita memang tidak akan pernah tahu alasannya. Namun, perjalanan untuk terus menolak nihilisme, menolak ketiadaan makna, dan terus mencari arti dengan cara apapun, meski harus menjalani perjalanan yang panjang dan menakutkan untuk menyingkap misteri terbesar alam semesta, yaitu alam semesta itu sendiri, mungkin sudah cukup untuk memberi kita arti dalam hidup. Terima kasih.